Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa pemerintahnya telah menciptakan banyak lapangan kerja. Selain itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa potensi lapangan kerja ke depannya akan semakin besar. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo kala berada di Hambalang pada akhir pekan lalu. Dalam keterangannya, ia juga mengakui bahwa banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan. Dalam keterangannya, Presiden juga menyayangkan adanya upaya dari berbagai pihak yang ingin menurunkan kepercayaan kepada pemerintahannya. Namun Prabowo menyebut hal tersebut adalah tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintahannya. Di akhir, Prabowo mengklaim bahwa dirinya telah menganalisa kekayaan yang ada dimiliki oleh Indonesia. Dalam hal ini, Prabowo mengatakan bahwa pemerintahannya akan melancarkan operasi guna menyelamatkan kekayaan negara dari berbagai kegiatan ilegal. Java TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, hari Minggu lalu menjadi hari yang penuh semangat bagi warga desa Bangle, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Pasalnya, di hari libur tersebut para warga desa terlihat antusias merayakan acara jalan santai dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia. Sebanyak ribuan warga desa Bangle, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, mengikuti kegiatan jalan santai yang diselenggarakan desa. Selain menjadi ajang untuk memeriahkan hari kemerdekaan, jalan santai ini juga menjadi ajang pengingat bagi generasi muda desa Bangle agar tidak melupakan hari kemerdekaan serta sejarahnya. Kepala Desa Bangle, Tarminto, mengatakan bahwa acara jalan santai ini dimulai dengan persiapan serta pembinaan Karang Taruna Desa Bangle, lalu melakukan sosialisasi ke penduduk desa. Untuk persiapannya ya kita siapkan dimulai dari pembinaan adik-adik Karang Taruna dulu, lantas langsung kita sosialisasikan ke warga masyarakat. Sementara itu, menurut keterangan Lasidi, selaku Ketua Panitia Jalan Santai mengatakan, hadiah utama dari Jalan Santai berupa mesin cuci dan 2 ekor kambing yang ditukarkan melalui kupon. Lasidi menyebut bahwa hadiah ini berasal dari masyarakat lalu kembali lagi ke masyarakat. Untuk Jalan Santai ini hadiah utamanya ini ya dari masyarakat untuk masyarakat. Yang hasil menjual kupon itu dibelikan hadiah yang dikasihkan untuk masyarakat. Hadiah utama yaitu mesin cuci dan 2 ekor kambing. Adapun rute jalan santai tersebut dimulai dari Balai Desa dan kembali ke Balai Desa Bangle. Tampak para warga terlihat antusias, terutama dengan adanya hadiah utama yang diberikan. Tim Liputan, Java TV melaporkan. Dari negeri jiran pemirsa, otoritas pemerintahan Malaysia dikabarkan membuat proyeksi pemanfaatan energi nuklir yang akan menjadi sumber energi baru di negara tersebut. Adapun dalam proyeksi ini, sumber energi tersebut baru terrealisasi 10 hingga 15 tahun mendatang. Pemerintah Malaysia melalui keterangan Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof pada Senin 8 September lalu mengatakan, selain Malaysia, beberapa negara lainnya juga mempertimbangkan hal serupa, yakni Indonesia, Singapura, Vietnam, Filipina, Myanmar, hingga Thailand. Selain itu, otoritas Malaysia menyebut bahwa pasokan energi nuklir diperlukan untuk menopang perkembangan ekonomi, serta penyediaan ekonomi digital seperti kecerdasan buatan dan pusat data. Fadilah menyebut bahwa pihaknya telah memberikan peran untuk melakukan studi terkait penggunaan energi nuklir melalui MyPower. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI,
Andre Rosiade, dikabarkan berhasil melobi Telkomsel untuk membangun satelit pemancar di daerah terpencil, yakni Nagari Garabagdata, Kabupaten Solok, Sumatera Utara. Dalam keterangannya pada hari Minggu 7 September lalu, Andre mengatakan bahwa rencana pada bulan Oktober 2025, satelit pemancar yang dibangun Telkomsel akan beroperasi secara penuh di daerah Nagari Garabagdata. Selain itu, Andre menyampaikan pembangunan satelit tersebut merupakan janji Andre kepada masyarakat setempat yang berharap adanya tower pemancar sinyal. Hal ini dikarenakan warga di daerah tersebut mengaku kesulitan dalam berkomunikasi. Sementara itu, Bupati Solok John Firman Pandu yang juga ikut melobi kepada pihak Telkomsel agar mau membangun satelit memancar di wilayahnya mengatakan, pembangunan ini nantinya akan membantu masyarakat setempat dalam guna berkomunikasi dengan pihak luar. Java TV melaporkan. Berikutnya pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid mengatakan bahwa kepemilikan atas 210 bidang tanah yang terdaftar terkait pagar laut Tangerang telah dilepas secara sukarela oleh para pemiliknya. Hal tersebut disampaikan oleh Nusron kala rapat bersama dengan Komisi 2 DPR pada Senin 8 September lalu. Dalam rapat tersebut, Nusron menyebut bahwa 210 bidang lahan tersebut memiliki luas 303,47 hektar. Selain itu, Nusron mengatakan bahwa penyelesaian kasus pagar laut juga ditempuh dengan pembatalan sertifikat 50 bidang tanah yang terdiri atas sertifikat hak guna bangunan serta sertifikat hak milik. Sementara itu, Kementerian ATR BPN sebelumnya mencatat ada 263 bidang sertifikat di atas pagar laut Tangerang. Adapun sertifikat ini dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Sentosa, serta Badan Perseorangan. Java TV melaporkan. Beralih ke KPK pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan sedang mengupayakan agar barang sitaan yang dilelang dapat dibeli dengan cara cicilan oleh masyarakat. KPK berpendapat, hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi untuk mengatasi fenomena barang tak bergerak seperti tanah, bangunan, dan sebagainya yang dinilai kurang laku. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK Mungki Hadi Pratikto di Jakarta pada Senin 8 September lalu. Mungki mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara guna membahas skema tersebut. Adapun Mungki menyebut bahwa koordinasi ini masih dalam proses penjajakan dengan Bank Himbara. Selain itu, Mungki menegaskan bahwa semua ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Mungki mencontohkan bahwa skema cicilan tersebut dilakukan dengan pihak bank membayar lunas barang sitaan ke KPK. Sementara pemenang lelang akan melakukan pembayaran cicilan ke pihak bank. Java TV melaporkan. Selanjutnya dari Kediri, kerusuhan yang melanda Kediri Sabtu pekan lalu meninggalkan luka mendalam. Kobaran api melahap gedung pemerintahan dan amuk massa merusak fasilitas publik. Di tengah situasi ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto turun langsung meninjau kondisi terkini. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto mengunjungi Kediri untuk mengecek kondisi gedung yang hangus terbakar setelah kunjungan pertama dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Kediri yang satu lokasi dengan kantor Pemkab Kediri dan disambut langsung oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Selain itu, Kapolda melanjutkan ke Polsek Kediri Kota untuk meninjau kantor yang dirusak dan dijarah massa. Di Polsek, Kapolda Jatim didampingi Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati yang juga melihat langsung kondisi rusak serta barang-barang jarahan yang telah dikembalikan dan ditampung di Mapolsek Kediri Kota.
Kedatangan Kapolda Jatim dalam rangka memastikan seluruh anggota Polri tetap semangat dan dalam keadaan baik. Ia menegaskan, Polri bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keamanan di wilayah Kediri. Kapolda juga memberikan apresiasi atas sinergi TNI dan berbagai pihak yang bahu-membahu menjaga keamanan sehingga dampak kerusuhan bisa diminimalisir. Selain itu, Kapolda Jatim juga menekankan pentingnya pemulihan pasca kejadian, mulai dari perbaikan fasilitas umum hingga memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun layanan publik. Ini kan yang dirugikan semuanya, termasuk itu tadi, fasilitas-fasilitas yang kita lihat ini, pendopo, kantor bupati, DPRD, ada juga bagian daripada kesatuan saya. Apa gunanya untuk perusahaan? Tidak menyelesaikan masalah. Justru anggarannya harusnya dialihkan membangun. Harusnya kan bisa dipergunakan yang lebih bermanfaat. Jadi ini pembelajaran buat semuanya. Kita harus bijak dalam menyikapi sesuatu, jangan mengedepankan emosi. Sehingga akhirnya merugikan banyak pihak. Semua orang punya hak dan punya kewajiban. Jadi saling mengingatkan. Jadi ke depan tidak boleh terjadi. Dan kita guyup, kita rukun. Kita harus menjaga bagaimana Jawa Timur ini tetap eksis. Supaya perekonomiannya bisa berjalan, kehidupan masyarakat juga bisa berjalan. Kita saling menjaga. Di akhir, Kapolda Jatim berpesan agar seluruh jajaran Polri terus menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan kepada masyarakat, serta bijak dalam menggunakan media sosial. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Selanjutnya dari pemerintahan pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa RUU perampasan aset akan menjadi usulan yang diinisiasi dari DPR. Adapun sebelumnya, usulan RUU tersebut berasal dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Yusril dalam keterangannya pada Senin 8 September lalu. Dalam keterangannya, Yusril mempersilahkan DPR untuk merevisi atau mengubah RUU perampasan aset tersebut. Untuk itu, Yusril menegaskan bahwa pemerintah siap membahas RUU tersebut kapan saja. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya siap jika RUU perampasan aset diambil alih dan menjadi inisiatif DPR. Ia menyebut, saat ini hanya perlu menunggu kesepakatan pemerintah dan DPR. Selain itu, Ahmad menyebut bahwa RUU perampasan aset tersebut akan cepat selesai jika menjadi usul DPR. Namun dia menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah dan DPR. Java TV melaporkan. Beralih ke berita perdagangan, Menteri Perdagangan atau Mendak Budi Santoso memberikan tanggapan atas isu kontaminasi radioaktif pada udang ekspor asal Indonesia yang sebelumnya disorot Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA. Dalam keterangannya pada Senin 8 September lalu, Budi memastikan bahwa permasalahan tersebut hanya pada 4 kontainer, serta tidak mengganggu keseluruhan ekspor udang ke Amerika Serikat. Budi menegaskan bahwa produk udang dari Indonesia tetap bisa masuk ke pasar Amerika Serikat, selama tidak mengandung isotop radioaktif yang disebut cesium-137. Untuk itu, Budi mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan mitigasi agar kedepannya tidak ada kasus seperti itu. Budi mengatakan bahwa koordinasi lintas kementerian sedang dilakukan untuk merespon temuan ini. Ia menyebut pembahasan teknis terkait pencemaran akan dibicarakan bersama dengan kementerian terkait serta pihak lainnya. Sebelumnya FDA mengumumkan penarikan produk udang beku dari tanah air. Adapun udang beku tersebut diimpor oleh Amerika melalui PT Bahari Makmur Sejati. Java TV melaporkan. Informasi terakhir sekaligus penutup pemirsa, Desa Bangle, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk,
pada hari Minggu 7 September lalu baru saja menggelar sebuah perhelatan yang cukup meriah, yakni Jalan Sehat. Meskipun hanya di tingkat desa, namun acara ini mampu menarik masyarakat untuk berpartisipasi. Minggu 8 September lalu, para panitia acara hingga Karang Taruna Desa Bangle disibukkan dengan pagelaran jalan santai di desa tersebut. Terlihat sederhana, dikarenakan terlihat seperti pagelaran musiman yang menjamur di sebagian besar daerah. Namun siapa sangka, acara ini juga memiliki ceritanya sendiri. Adalah Tarminto, seorang pria parubaya yang menjadi kepala desa yang bersedia diwawancarai oleh tim liputan. Dalam wawancara tersebut, ia mengatakan bahwa tujuan dari acara tersebut adalah untuk memotivasi para pemuda desa agar ingat dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Ya, untuk memotivasi generasi muda kita, khususnya kepada adik-adik Karang Taruna, biar nggak lupa sejarah tentang hari kemerdekaan yang ke-80 tahun ini. Dalam wawancara tersebut, sekilas memang terlihat sederhana dan lazim untuk dijumpai di berbagai kegiatan yang menyebut melalui jalan santai atau acara lainnya. Rasa nasionalisme menjadi tumbuh pesat. Namun jangan salah, pasalnya acara-acara yang dihadirkan esensinya lebih dalam dari itu. Secara tidak langsung, acara-acara tersebut mengusung nilai kekeluargaan yang cukup erat. Pasalnya, para penduduk desa akan merasa bangga dengan identitas desa yang dimiliki. Selain itu, Pak Tarminto juga menyebut bahwa acara ini dilaksanakan sebagai upaya mengingat sejarah serta hari kemerdekaan Indonesia. Sehingga tepat jika acara ini disebut sebagai ajang pemupuk rasa nasionalisme. Selain itu, dalam acara ini Pak Tarminto juga mengungkapkan harapan mulianya. Ia ingin agar masyarakat, terutama generasi muda di desanya dapat mandiri, kuat, serta berdikari. Pasalnya dalam acara ini, pihak panitia juga melibatkan Karang Taruna Desa sehingga melatih kemandirian para generasi mudanya. Tak hanya itu, Pak Tarminto juga berharap agar kedepannya ekonomi masyarakat bisa menjadi lebih maju. Pasalnya dengan jalan santai ini, secara tidak langsung membawa berkah tersendiri bagi para pedagang kecil di desa Bangle. Harapan saya untuk kedepannya yaitu supaya generasi kita tetap kuat, mandiri, untuk berdikari, dengan harapan warga masyarakat desa Bangle ini ada kemajuan baik secara ekonomi. Tim Liputan, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.